bagaimana Ustadz membagi waktu sebagai seorang ayah, membagi antara pekerjaan dan keluarga, dan juga energinya yang dibagi. Minta arahannya dari Ustadz. Karena kan hari ini Indonesia sedang mengalami krisis fatherless kan. Ada orangnya tapi nggak ada perannya. Bapaknya ada, ayahnya ada, bahkan kadang-kadang nganggur, jadi punya banyak waktu di rumah. Tapi keayahannya, fatherhoodnya nggak ada. Jadi saya mau belajar tentang fatherhood kepada beliau. Ustaz, kasih saya nasihat tentang fatherhood. Saya sibuk, urusan saya banyak, belum lagi tentang dakwah dan bisnis saya. Jadi saya kadang-kadang nggak punya banyak waktu buat anak-anak, buat istri. Jangankan buat istri, buat anak-anak aja waktunya terbatas, apalagi buat istri. Karena biasanya kalau udah punya anak, pasti anak itu lebih. Nggak tahu sih, orang beda-beda ya. Biasanya sih anak lebih daripada pasangan. Apalagi pas anak lagi kecil-kecilnya, lagi umur 10 tahun ke bawah, SD gitulah. Kata beliau gini, ayah tidak harus selalu ada. Karena beda ayah sama ibu. Kalau ibu selalu ada. Kalau ayah fitrahnya emang tidak selalu ada, tetapi dia ada di waktu yang tepat. Ayah tidak harus selalu ada, tetapi dia ada di waktu yang tepat. Saya tanya, kapan waktu yang tepat Ustadz? 3 kata beliau. 1, ketika anaknya sakit. 2, ketika anaknya perform. 3, ketika anaknya sedih. Usahakan ayah ada untuk dia. Ada di sini bukan ada fisiknya aja. Ada kalanya anak lagi sakit, kita lagi di luar kota. Anak lagi perform, kita lagi harus keluar kota. Dan saya sering kayak gitu. Apalagi jadwal dakwah saya keluar kota itu justru weekend. Anak-anak biasanya performnya justru weekend. Ini dilemanya saya nih. Sehingga kadang-kadang saya harus berdamai dengan kondisi itu. Gimana cara saya ada untuk mereka? Walaupun saya nggak bisa hadir ketika mereka perform. Saya nggak bisa hadir ketika mereka sakit. Gimana cara saya ada? Sisi keayahan saya ada. Saya peduli sama mereka. Jadi walaupun saya nggak nonton, saya minta ke guru rekaman atau minta ke istri saya rekaman dari performance-nya mereka. Dikirim ke saya nonton. Pas saya nonton, saya bisa mengkomen nanti. Saya bisa feed call setelahnya atau pas saya udah pulang saya akan bicara tentang performance itu. Oh iya waktu itu kamu gini. Jadi nyambung dengan mereka. Mereka merasa diperhatikan, dihargai. Walaupun lebih baik lagi kalau saya hadir. Tapi ada kalanya memang darurat banget saya nggak bisa hadir. Tapi saya tetap peduli kok. Atau saya motivasi mereka. Motivasi untuk sembuh, motivasi untuk gak sedih lagi, motivasi untuk tampil yang terbaik. Intinya saya peduli sama mereka. Saya mengikuti kegiatan mereka. Nanti ketika saya ketemu mereka, ngobrolnya nyambung dengan mereka. Itulah keayahan di waktu yang tepat. Kita ada ketika anak sakit, ada ketika anak sedih, ada ketika anak sedang menunjukkan kelebihannya atau kemampuannya. Ini bukan terbatas 3 sih. Waktu itu saya dikasih tahunya 3, bisa aja lebih dari 3. Intinya gak harus selalu ada, tetapi ada di waktu yang tepat. Semoga ini sedikit bisa memberikan gambaran kepada Yudhistira. Kalau suatu saat kelak Yudhistira menjadi ayah, maka gak apa-apa kalau ayah itu jarang di rumah. Walaupun lebih baik lagi memberikan waktu sebanyak mungkin buat keluarga. Tapi memang fitrahnya ayah itu gak selalu ada di rumah. Nabiullah Ibrahim salah satu contoh ayah yang sebaik-baik ayah lah. Tapi apa yang terjadi sama Nabiullah Ibrahim kepada Ismail? Justru Nabiullah Ibrahim itu jauh dari Ismail. Sejak Ismail bayi. Tapi Ibrahim sangat peduli kepada Ismail. Sehingga sesekali Ibrahim datang, Ibrahim bisa membackup semua kebutuhan Ismail yang beliau tidak berikan selama beliau jauh dari Ismail. Ini menunjukkan bahwa bagi para ayah weekend, bagi para ayah LDR, bagi para ayah sibuk, cobalah kalian belajar dari Nabiullah Ibrahim. Bagaimana dia menjadi seorang ayah kepada Ismail. Bagaimana fatherhoodnya Ibrahim kepada Ismail. Allahu a'lam.